Bismillahi wa bihamdi. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi sihab. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahsyur wahbas wa ayyid nahdatal watani bihaqqi ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Syariah Fest Universitas Islam Indonesia yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, yang saya hormati segenap panitia lomba yang semangatnya sungguh luar biasa. Tidak lupa seluruh sahabat-sahabat peserta lomba dimanapun Anda berada, yang insya Allah senantiasa berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran the King of the King, the love of the world, the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha rahman, yang kasih dan sayangnya tiada tandingan. Selanjutnya, salawat beriringkan salam marilah kita sanjung sajikan kepada sang kekasih alam, pembawa ajaran Islam menuju jalan keselamatan, yakni baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya, Naila Zahra Cahaya Ramadhani, berdiri di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi puluhan kata, bahkan menjadi ratusan kata, dengan judul membangun karakter pemuda Islam di era digitalisasi. Sahabat sekalian, sebelum kita membahas pada poin inti, izinkan saya untuk menyampaikan dua pokok bahasan di sini, yakni pemuda dan era digitalisasi. Menurut Sumiati Ningsih, pemuda adalah orang yang selalu membuka diri dan selalu membangun hubungan dengan semua orang, serta hidup disiplin dengan berbagai aturan di lingkungan masyarakat. Sedangkan era digitalisasi dapat kita maknakan sebagai era atau masa di mana teknologi berkembang dengan sangat pesat dan menjadi semakin canggih dalam waktu yang terbilang cukup singkat. Lantas sahabat, apa sebenarnya hubungan antara pemuda, era digitalisasi, dan membangun karakter pemuda Islam? Sahabat-sahabat sekalian, dengan semakin pesatnya era digitalisasi ini berkembang, maka dapat kita lihat dan dapat kita rasakan bahwa sekarang ini banyak hal-hal yang seharusnya tidak terjadi namun malah terasa dinormalisasi. Contohnya saja seperti fenomena pacaran yang semakin merajalela, yang bahkan di kalangan para pemuda dengan bangganya mengumbar kemesraan hubungan tidak halal tersebut di berbagai media sosial. Dan menurut saya, hal ini merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi yang ada. Karena teknologi, terkhususnya media sosial, hakikatnya diciptakan untuk mempermudah komunikasi antar manusia, bukan sebagai tempat untuk perbuatan tercela, apalagi yang berada di luar norma agama. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, coba kita pikirkan bagaimana nasib umat ini jika seluruh pemudanya saja menyimpang dari karakter keislaman. Na'udzubillah summa na'udzubillah, yang bahkan kaidah-kaidah serta syariat Islam rasanya sudah semakin asing bagi para generasi muda sekarang ini. Lantas, bagaimana peran kita sebagai pemuda untuk mengatasi hal-hal tersebut? Padahal kita ketahui bahwa pemuda merupakan tonggak keberhasilan sebuah umat, seperti apa yang disampaikan oleh pepatah yang pernah dikatakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah berkata, "Berikan aku 10 pemuda, maka niscaya akan kuguncangkan dunia." Dari situ sudah jelas. Selain itu, diperkuat juga dengan kalam Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ذكر ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء والله وهو العليم القدير. Yang artinya Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Sahabat-sahabat sekalian, dari ayat dan kutipan tadi maka dapat kita simpulkan bahwa masa muda berarti masa kuatnya manusia dan masa muda berarti masa emasnya manusia. Nah sahabat sekalian, dari banyaknya sisi istimewa yang dimiliki oleh para pemuda yang berada pada fase emasnya, maka dari itu seharusnya karakter pemuda Islam ditanam dan dibangun sedari dini, direalisasikan melalui hal-hal sederhana sebelum kemudian berlanjut pada tingkat yang lebih tinggi serta diterapkan pada kehidupan yang nyata. Namun sahabat sekalian, perlu kita ketahui juga bahwa membangun karakter seseorang itu bukanlah suatu hal yang mudah. Karena untuk mewujudkan hal tersebut mungkin kita memerlukan usaha yang dimulai dari titik 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi sahabat, kita perlu percaya bahwa sesuatu yang besar itu berasal dari kumpulan hal-hal yang lebih kecil. Betul apa betul? Nah, maka hal ini akan sama dengan membangun karakter pemuda Islam. Kita dapat mulai merealisasikannya dengan melakukan hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang mungkin terkadang luput dari sapuan dan pandangan kita sebagai manusia. Contohnya saja, seperti menggunakan media sosial untuk berbuat kebaikan, untuk memposting sesuatu yang bermanfaat, menghindari hate comment, menghindari ujaran kebencian, dan masih banyak lagi hal-hal kecil yang seharusnya dapat dilakukan oleh para generasi muda. Sahabat sekalian, dari banyaknya argumen tadi, maka dapat kita simpulkan satu kesimpulan inti, yaitu memperbaiki diri adalah solusi paling tepat untuk membangun kembali karakter pemuda Islam yang sejati. Maka dari itu, mari bersama teman-teman, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, dan selagi kita masih berada pada fase paling baik untuk selalu berbuat kebaikan dan selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin dalam sebuah kitabnya, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, khudhu min anfusikum wa antum syababun, pergunakanlah masa muda kalian dengan sebaik-baiknya. Fi inni wallahi ma ra'aitu amala illa fi syababi, karena sesungguhnya demi Allah aku tidak pernah melihat saat yang paling tepat untuk berbuat kebaikan kecuali di masa muda. Nah sahabat sekalian, mari bersama kita semua sebagai generasi muda yang menjadi harapan bangsa, harapan agama, serta harapan orang tua, hendaknya kita ikut berperan aktif. Janganlah kita duduk termangu dan termenung. Mari bersama kita sing-singkan lengan baju. Mari bersama kita realisasikan dan kita buktikan bahwa di tengah gempuran tantangan era digitalisasi ini masih banyak pemuda yang berkarakter Islami yang siap mengharumkan nama bangsa, nama agama, serta nama orang tua. Mungkin sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Yutoni ketiban boto, kukunen jepat sambate loro, cekap sembanten atar kaulo, menawi lepat kulo nyuwun pangapuro. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.